Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid uluhiyah. Kita sudah di buku yang kelima dari 6 buku yang kita akan baca, dan sekarang kita sudah di bab yang ke-59, bab yang ke-59 dari 67 bab yang kita akan baca. Bab yang terakhir yaitu bab firman Allah Ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah sangkaan yang tidak benar, sangkaan jahiliyah. Artinya bab ini menjelaskan kepada kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah sama sekali. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, maka dia tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Taib. Sekarang ayat yang kedua dari bab ini, yaitu qaulullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, yaitu surah Al-Fath ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim da'iratus saw' wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Firman Allah Ta'ala, wa yu'adzibal munafiqina, dan Allah mengadab atau menyiksa orang-orang munafik, wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, adh-dhannina billahi dhanna as-saw', yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek. Ini ya, kenapa Allah siksa mereka, orang-orang munafik, orang-orang musyrik? Kenapa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebabnya adalah mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang jelek. Apa kata Allah? Alaihim da'iratus saw'. Ya, mereka akan mendapatkan giliran siksaan. Maksudnya giliran siksaan, ya, mereka akan mendapatkan giliran siksaan atau azab. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira, dan Allah sediakan untuk mereka jahannam, dan jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini sangat fatal sekali ya, orang yang berprasangka kepada Allah prasangka yang jelek. Mereka akan mendapatkan azab di dunia, kemudian dimurkai oleh Allah, kemudian dilaknat oleh Allah, kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam. Taib. Penjelasan ayat ini secara global. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang-orang kafir dari kalangan orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang batil, dan mereka berharap supaya kaum muslimin tertimpa kebinasaan dan kehancuran.
Hanya saja niat mereka yang jelek itu ternyata kembali kepada mereka. Ya, mereka ingin kaum muslimin atau Islam dan kaum muslimin terkalahkan, ya, binasa. Ternyata harapan itu kembali kepada mereka, di mana Allah mengancam mereka dengan dua azab, yaitu di dunia dan di akhirat. Adapun azab di dunia, di mana Allah menjadikan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan, ya, kesal, perasaan yang sakit, gundah gulana, disebabkan karena Allah menolong kaum muslimin, memenangkan Islam dan kaum muslimin. Ini kan sangat menyakitkan perasaan orang kafir dan orang-orang munafik, karena mereka punya harapan supaya kaum Islam dan kaum muslimin itu hancur, hilang di permukaan bumi ini, ya kan? Tapi ternyata yang terjadi mereka yang hancur, ya kan? Mereka yang binasa. Ini siksaan, ya. Setiap kali mereka melihat kebangkitan Islam, tersebarnya Islam, itu sakit hati mereka, ya kan? Hancur perasaan mereka. Dan ini kalau hati yang sakit, itu semuanya sakit, ya. Makanya kalau mau, kita dianjurkan untuk membuat benci orang-orang kafir, terlebih orang-orang munafik. Bagaimana caranya? Dengan kita kembali kepada agama, dengan kita kembali kepada tauhid, tegakkan tauhid, tinggalkan syirik, tegakkan sunnah, tinggalkan bid'ah, kembali kepada Quran dan hadis, pemahaman sahabat, pelajari, ajak keluarga, ya, tetangga dan siapa saja, amalkan, dakwakan, sabar di atas 3 perkara tersebut. Ini yang membuat benci orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Iya. Ini siksaan yang pertama. Siksaan yang kedua yaitu di akhirat, di mana mereka akan mendapatkan siksaan yang keras, dijauhkan dari rahmat Allah yang luas, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Justru mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Faedah dari ayat. Faedah yang pertama, orang-orang munafik itu lebih berbahaya, ya, daripada orang-orang kafir. Jadi bagi kaum muslimin, orang-orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Semuanya berbahaya, tapi orang munafik itu lebih berbahaya. Munafik artinya menampakkan keislaman dan membenci, menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran. Ini biasanya muncul ketika Islam itu kuat. Ketika Islam itu kuat, ketika di Mekah tidak kelihatan orang-orang munafik, karena di Mekah ketika itu memang, ya, mau kafir mau musyrik, ya, memang dikuasai oleh orang-orang kafir. Tapi ketika di Madinah, ya kan, ketika di Madinah, nah, sudah mulai ada orang-orang munafik yang mereka menampakkan Islam secara zahir, namun hatinya tetap seperti di Mekah, ya, tetap kafir. Dan tokoh orang munafik di Madinah di masa Nabi ketika itu adalah,
ya, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Asyahid adalah orang-orang munafik ini bagi kaum muslimin atau terhadap kaum muslimin itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Iya. Faedah yang kedua, haramnya buruk sangka kepada Allah. Haramnya buruk sangka kepada Allah. Ternyata di antara sebab disiksa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu adalah karena mereka buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haramnya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, termasuk metode Al-Qur'an dalam pembicaraan itu mendahulukan laki-laki daripada perempuan. Disebut al-munafiqina itu laki-laki, wal munafiqat perempuan, gitu ya. Al-musyrikin laki-laki, al-musyrikat perempuan. Jadi memang mendahulukan laki-laki daripada perempuan. Ini termasuk metode dalam Al-Quran. Ketika kita berbicara, ya, kita tujukan kepada manusia, itu dahulukan laki-laki, baru perempuan, gitu ya. Taib. Kemudian faedah yang keempat, buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah ini termasuk tanda kemunafikan. Ya, bukan kemunafikan yang kecil, tapi nifak akbar, nifak yang besar. Artinya kemunafikan yang mengeluarkan dari agama, mengeluarkan dari Islam. Jadi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kemunafikan. Ya, kemunafikan yang besar. Faedah yang kelima, terdapat dalil bahwa Allah memiliki sifat marah. Ya, Allah memiliki sifat marah sesuai dengan Allah yang maha sempurna. Di antaranya di sini Allah marah kepada orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Faedah yang keenam, bolehnya melaknat orang kafir secara umum. Bolehnya melaknat orang kafir secara umum. Maksudnya tanpa menyebut nama. Ya, si kafir, si nama ini, semoga Allah membinasakannya. Tidak boleh, ya. Tapi kalau secara umum, semoga Allah membinasakan orang kafir tanpa menyebut person-person, nama-nama, ya, tapi secara umum, maka itu hukumnya boleh sebagaimana pada ayat ini. Faedah yang ketujuh, terdapat dalil bahwasanya neraka itu sudah ada sekarang. Karena dalam ayat dikatakan wa'adda lahum jahannam, dan Allah telah sediakan untuk mereka jahannam, telah sediakan. Berarti sudah ada. Jadi surga, neraka termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Hanya saja di sini pembahasan yang disebutkan dalam ayat yaitu neraka, ya kan? Bahwasanya neraka itu sudah ada. Taib. Hubungan antara ayat ini dengan bab, maksudnya bab yaitu tidak boleh buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Di mana pada ayat ini menjelaskan akan haramnya buruk sangka kepada Allah. Haramnya buruk sangka kepada Allah. Kemudian hubungan antara ayat dengan tauhid. Apa hubungannya, ya, ayat ini yang menjelaskan akan haramnya buruk sangka dengan tauhid. Ya, dengan tauhid, yaitu di mana pada ayat menunjukkan akan wajibnya buruk sangka, akan wajibnya berbaik sangka. Akan wajibnya berbaik sangka kepada Allah. Jadi pada ayat itu menjelaskan akan wajibnya baik sangka kepada Allah. Karena baik sangka kepada Allah adalah
termasuk kewajiban tauhid. Wajib bagi orang yang bertauhid itu wajib berbaik sangka kepada Allah. Karena apa tadi? Ketika dia berburuk sangka, ini tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan, tanda kesyirikan, tanda kekafiran. Ya kan? Kapan buruk sangka kepada Allah? Ingat kesyirikan. Ingat kemunafikan. Ingat kekafiran. Karena itu tandanya. Sejauh mana tauhid kita, bagaimana kemurnian tauhid kita, itu bisa dicek diantaranya bagaimana prasangka kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah selalu berbaik sangka di atas musibah-musibah yang menimpa entah diri kita atau orang lain? Bagaimana prasangka kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ya kan? Dan tentunya ini akan dijelaskan bahwa sangat sedikit dari manusia yang selamat dari buruk sangka ini. Sedikit. Pada umumnya manusia terkena buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang banyak buruk sangkanya, ada yang sedikit. Yang jelas jarang yang selamat. Jarang yang selamat. Taib. Di sini penulis membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang masalah buruk sangka. Qala Ibnul Qayyim fi al-ayatil ula, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim pada ayat yang pertama. Ya, pada ayat yang pertama. Jadi dibawakan dua ayat. Yang pertama surah Al-Imran ayat 154 dan surah Al-Fath ayat 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. Disebutkan tadi ya di ayat yang pertama, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, sangkaan jahiliyah. Ya. Ini ya surah Al-Imran ayat 154. Sangkaan tersebut adalah bi'annahu la yansuru rasulahu, bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya. Ini diantara sangkaan jahiliyah, diantara buruk sangka. Allah tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayadmahil, dan urusan rasulnya itu akan sirna, akan kalah, dakwanya akan hilang, tauhid akan lenyap, syirik akan tersebar, sunnah akan mati, bidah akan tersebar. Ini buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tentunya dalam kondisi-kondisi berat, kondisi-kondisi kita sedikit, kondisi-kondisi kita lemah. Ini di sini kita diuji dalam masalah berbaik sangka. Ya, banyak orang yang seperti itu, merasa bahwa syirik akan mengalahkan tauhid, ya, bidah akan mengalahkan sunnah, ya kan? Orang-orang kafir akan mengalahkan, kekafiran akan mengalahkan Islam, ya kan? Ya. Wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadrillahi wa hikmatihi. Dan termasuk buruk sangka, ya, sangkaan jahiliyah yang disebutkan tadi di surah Al-Imran, ditafsirkan bahwa ma asabahu, apa yang menimpanya itu bukan dengan takdir dan hikmah Allah. Jadi terkena musibah tadi misalnya
Rasulnya terkalahkan, ya kan, kesyirikan itu mengalahkan tauhid, musibah-musibah apa saja yang mereka sangka seperti itu. Nah, mereka menyangka bahwa apa yang menimpa dari musibah itu bukan dengan takdir Allah, dan juga tidak ada hikmah di situ. Pokoknya terkena musibah saja, bukan takdir, apalagi bilang ada hikmahnya, nggak ada. Berarti apa? Kalau mau aman, yang pertama apa tadi? Kita harus yakin bahwa Allah akan memenangkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau memenangkan Rasulnya, yaitu memenangkan apa yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam, Tauhid, Sunnah, Al-Quran, Hadits, pemahaman sahabat, ini akan dimenangkan. Sekalipun hebatnya musuh-musuh Tauhid, musuh-musuh Sunnah, sekalipun banyaknya mereka, sekalipun rapinya cara mereka, rencana mereka, maka sebagai orang yang bertauhid, selama dia kembali kepada Allah, menegakkan tauhid dan sunnah, maka pasti Allah akan menolong mereka. Ya kan? Pasti Allah akan menolong mereka dan menghancurkan, ya, kekufuran, kesyirikan, dan segala kebatilan. Yang kedua, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi itu dengan takdir Allah. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir semua makhluk telah tertulis. 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, takdir semua makhluk telah tertulis. Jadi kita yakin musibah apa saja, ini sebagai bentuk baik sangka kepada Allah bahwa musibah apa saja itu telah dituliskan takdirnya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa semua musibah yang menimpa, entah yang menimpa kita atau yang menimpa orang lain, ya kan, entah keluarga kita, apanya kita atau orang lain, ya, kita harus yakin bahwa musibah tersebut pasti ada hikmah di baliknya. Ini baik sangka kepada Allah. Kita harus yakin pasti ada hikmah di baliknya. Karena ada orang berkeyakinan, betul itu takdir Allah. Tapi ya takdir saja, tidak ada hikmah, tidak ada maksud, tidak ada hikmah-hikmah di baliknya. Cukup dia meyakini, betul takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk buruk sangka kepada Allah. Ya, ini juga termasuk buruk sangka. Walaupun dia yakin ini takdir, tapi kalau dia tidak yakin bahwa di baliknya ada hikmah, ini termasuk buruk sangka. Jadi dia harus yakin ini takdir Allah, tidak ada yang meleset dari takdir, dan dia harus yakin bahwa di balik semua itu pasti ada hikmah. Nah, ini namanya baik sangka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fussira bi inkaril hikmati wa inkaril qadari wa inkari ayyutimma amra rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ayyadhharahu Allah wa ayyudhhirahu Allah ala ad-din kullihi wa hadha huwa adh-dhannu as-su'i. Juga ditafsirkan mengingkari hikmah, sudah kita bahas tadi, mengingkari takdir, dan mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan urusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan memenangkannya di atas semua agama. Ya, maka ini adalah sangkaan yang jelek kepada Allah. Jadi mengingkari hikmahnya Allah, mengingkari takdirnya Allah, mengingkari bahwa Allah akan menolong Rasulnya, ya, dia ingkari hal itu, maka itu adalah buruk sangka kepada Allah. Dan ini termasuk tanda kemunafikan.
Jadi ini perkataan Ibnu Qayyim ini motivasi bagi kita untuk kita senantiasa menata, melatih, mengecek hati supaya bagaimana baik sangka kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Bagaimana baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi dhanna al-munafiquna wal musyrikuna fi surati Al-Fath. Sangkaan seperti ini, mengingkari hikmah, mengingkari takdir, mengingkari bahwa Allah memenangkan urusan Rasulnya, ya, sangkaan seperti ini adalah sangkaan orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang disebutkan di surah Al-Fath tadi ya, ayat yang kedua, yaitu surah Al-Fath ayat 6. Wa inna makana hadha dhann wa inna makana hadha adh-dhann su' atau hadha dhann as-sawi li'annahu dhannun ghairu ma yaliku bihi subhanahu. Dan sangkaan ini adalah sangkaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Dan tidak pantas sangkaan yang disebutkan tadi itu, bahwa Allah tidak punya hikmah, itu bukan takdirnya, ya tidak ada urusan dengan takdir, bahwa Allah tidak akan memenangkan kebenaran. Maka ini adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan hikmah Allah, tidak pantas dengan hikmahnya, dengan pujiannya, dengan janjinya yang benar. Mana mungkin? Ya kan, Allah sudah berjanji untuk memenangkan kebenaran daripada kebatilan. Ya. Faman dhanna annahu yudilul batil 'alal haqq idalatan mustaqirratan yadmahillu ma'ahal haqq, maka siapa yang menyangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran dengan kemenangan yang paten, kebenaran akan sirna, au ankara ayyakuna ma jara biqada'ihi wa qadrihi, atau dia mengingkari apa yang berjalan dengan ketentuan dan takdirnya, maksudnya dia mengingkari takdir. Au ankara ayyakuna qadruhu li hikmatin balighah yastahiqu alaihi alhamdu, atau dia mengingkari hikmah di balik takdir itu yang dengannya Allah dipuji. Akan hikmah tersebut dia ingkari itu. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradah, bahkan dia hanya menyangka bahwa itu hanyalah kehendak Allah saja, kosong dari hikmah. Takdir, tapi enggak ada hikmahnya. Ya, fadzalika dhannul ladzina kafaru, maka itu adalah sangkaannya orang-orang kafir. Sangkaannya orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah, fawailul lil kafirina fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Celakalah orang-orang kafir dari neraka. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim, wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhannas saw. Ini dia, beliau ingatkan bagaimana manusia dengan prasangka jelek, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhannas saw. Kebanyakan manusia itu buruk sangka kepada Allah. Ini pengamatan beliau. Beliau orang berilmu, ulama. Beliau mengamati, ya, maka beliau simpulkan kebanyakan manusia buruk sangka kepada Allah. Berarti kalau buruk sangka
tauhidnya bagaimana? Rusak. Ada tanda-tanda kesyirikan, ada tanda-tanda kemunafikan, ada tanda-tanda kekafiran, ada tanda-tanda cacatnya tauhid, rusaknya tauhid. Ya. Kebanyakan manusia berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighairihim. Pada apa-apa yang berkenaan dengan mereka atau yang berkenaan dengan orang lain. Apa saja dari musibah, entah pada dirinya atau pada orang lain. Wala yaslam min dzalika, dan tidak ada yang selamat dari hal itu. Maksudnya tidak ada yang selamat dari buruk sangka, illa kecuali. Nah, ini penting. Mau selamat dari buruk sangka, bagaimana caranya supaya kita bisa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla? Yaitu illa man arafa Allah, kecuali orang yang mengenal Allah. Itu dia. Jadi orang yang bisa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, terhindar dari buruk sangka, adalah orang yang mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana caranya? Yaitu arafallaha wa asma'ahu wa sifatih. Dia mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya dia kenal Allah Azza wa Jalla melalui nama-namanya. Dia baca nama misalnya Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, iya kan? Yang maha memberi rezeki. Sekarang orang pusing dengan kesempitan rezeki, padahal Tuhannya itu maha kaya, maha memberi rezeki, ya kan? Bahkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kadang terbesit di hati seseorang. Kenapa saya setelah rajin ke masjid, rajin sholat, rezeki berkurang. Bagi penjual misalnya ketika azan, kalau saya tutup toko ini, pergi sholat, jangan sampai ada yang pergi belanja, ya, berkurang lagi pendapatan, ya kan? Ini kan semuanya adalah buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Waktunya sholat, tutup tokonya, sholat, ya, selesai sholat buka kembali, ya kan? Baik. Jadi untuk supaya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, kenali Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Kenali nama-namanya, kenali sifat-sifatnya. Nah, makanya pembahasan kita ini kan sudah buku yang kelima, ya, 6 buku yang kita akan baca nanti. Setelah selesai akidah tauhid uluhiyah, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah, kita masuk di kurikulum tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Di sana kita akan belajar menyelesaikan kurikulum, mendalami bagaimana nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, ya kan? Dari situ kita akan kenal Allah, maka di situ akan muncul rasa cinta, rasa pengagungan, rasa pengakuan akan keluarbiasaan Allah, akan kesempurnaannya. Kalau kita sudah kenal, kan begitu. Taib. Wa mujiba hikmatihi wa hamdihi, dan mengenal konsekuensi hikmah dan pujiannya. Maksudnya konsekuensi hikmah, ya, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat tanpa hikmah,
Ya, dan mana mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat yang dengannya dia dicela, ya kan? Pasti perbuatan Allah itu terpuji. Ketika dikasih musibah, pasti di balik itu ada pujian, ada hikmah. Iya. Falyatani al-labibu an-nasihu li nafsihi bihadza. Maka hendaknya orang yang cerdas, orang yang memperhatikan dirinya, hendaknya dia memperhatikan hal ini. Maksudnya hendaknya dia selalu cek dirinya. Apakah saya baik sangka atau buruk sangka? Dia cek selalu. Apalagi kalau lagi musibah-musibah silih berganti datang, ya kan? Di situ hati kita akan dites, akan diuji. Bagaimana berprasangka baik atau buruk. Apalagi tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kebanyakan manusia itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Waliyatub ila Allah ta'ala wal yastaghfir. Waliyatub ila Allah ta'ala wal yastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhanna as-saw. Dan hendaknya dia bertobat kepada Allah. Ini mesti ya, karena ini adalah kemunafikan, kesyirikan, kekafiran. Mesti kita bertobat kepada Allah dan beristighfar dari sangkaan yang buruk kepada Allah. Walau fatashta man fatashta la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadri wa malamatan lah. Andaikan engkau periksa, ya, andaikan engkau periksa, entah periksa dirimu atau periksa orang lain, ya, maka engkau akan melihat atau engkau akan melihat, ya, indahu ta'annutan. Engkau akan melihat pada orang yang engkau periksa itu adanya ta'annut. Ta'annut artinya bentuk penyangkalan terhadap takdir, menyangkal dengan takdir. Kenapa begini? Harusnya begini. Kenapa begitu? Harusnya begini, ya kan? Menyangkal terhadap takdir. Wa malamatan lah, dan celaan. Dia enggak terima takdir, dia mencela takdir. Artinya kalau kita periksa ini, kebanyakan orang seperti itu. Ya, dia enggak terima dan dia mencela takdir. Ya, wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Dia akan mengatakan bagusnya cobanya begini, cobanya begini, begitu. Ya, maksudnya kalau dia menyangkal kenapa mesti begini? Kenapa tidak seperti ini? Itu kan? Ini bahasa-bahasa menyangkal terhadap takdir, mencela takdir. Famustaqillun wa mustakthir. Ya, dan buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla itu, ya, diantaranya tadi menyangkal terhadap takdir, mencela takdir. Itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Yang jelas ada pada manusia. Fafattish nafsaka hal anta salim. Oleh karena itu, periksa dirimu, apakah engkau selamat? Ini dia. Ya, periksa dirimu, apakah engkau selamat? Selamat dari buruk sangka, selamat dari menerima takdir, selamat dari mencela takdir. Ya, ini periksa dirimu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dalam bait syair, fa in tanju minha tanju min di azimah wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau kamu selamat, maksudnya selamat dari buruk sangka, ya, yang ada hanya baik sangka kepada Allah. Kalau engkau selamat dari penolakan terhadap takdir, ya, mencela takdir, yang ada hanya ridho dengan takdir, ya, menerima takdir, ya, yakin bahwa itu ada hikmah di baliknya, ya. Kalau kamu selamat dari buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, tanju min di azimah,
itu artinya engkau selamat dari malapetaka yang besar karena kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, ya, syirik besar yang membatalkan keislaman, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kamu selamat dari sifat itu artinya kamu selamat dari malapetaka yang besar, dari musibah yang besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najiya. Tapi kalau tidak, maksudnya kalau tidak selamat, maka ya fa inni la ikhaluka najiya. Kalau tidak, maka ya saya kira kamu tidak akan selamat. Ya, maksudnya kalau kita hanya buruk sangka kepada Allah, ya, mengkritisi takdir, mencela takdir, tidak menerima takdir, maka kalau seperti ini kondisi kita, ya, kita adalah tidak akan selamat, ya kan? Makanya kata Ibnu Qayyim, wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau tidak, maksudnya tidak selamat dari buruk sangka ini, maka saya kira engkau tidak akan selamat. Baik, maka ini apa namanya, pembahasan tentang wajibnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali itu ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.